Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi pertemuan 16 yaitu pendanaan jangka panjang. Di sini saya Siti Fatimah Azahra dengan teman-teman saya Riza Mahendra, Atika Wulandari, dan Ika Ferawati akan menyampaikan secara bergantian. Oke, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama itu ada model penilaian obligasi. Untuk menentukan besar tingkatnya pengembalian dari suatu obligasi sampai jatuh tempo digunakan dua pendekatan, yaitu metode singkat dan metode nilai sekarang. Nilai obligasi yang memiliki jatuh tempo itu yang pertama metode singkat digunakan untuk menghitung yield to maturity YTM, hasil yang dimiliki pemegang obligasi jika dimiliki sampai jatuh tempo. Rumusnya YTM sama dengan I plus dibuka kurung N min P per N dibagi P plus N dibagi 2, dimana YTM sama dengan keuntungan obligasi sampai jatuh tempo, yaitu tingkat bunga per tahun dalam rupiah. N itu nilai nominal obligasi, P itu harga pasar obligasi yang terjadi, N itu umur obligasi. Di sini ada contoh soal. Contoh yang pertama itu obligasi PT Sehat dengan nilai nominal per lembar 10.000, harga pasar obligasi 9.000, umur obligasi 10 tahun, bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo dihitung dengan sebagai berikut. YTM sama dengan I plus N dikurang P per N dibagi P plus N per 2 sama dengan 10% ditambah 10.000 dikurang 9.000 per 10 dibagi 9.000 ditambah 10 dibagi 2. Lalu TYM sama dengan 1000 ditambah 100 per 9.500 sama dengan 0,1158 yang bisa dipersenkan menjadi 11,58%. Yang kedua ada metode nilai sekarang. Menilai pendapatan yang akan diterima oleh pemegang obligasi di masa yang akan datang untuk nilai sekarang. Metode ini digunakan untuk mencari nilai KD sehingga pengembalian yang diharapkan oleh investor sampai suatu obligasi jatuh tempo. Untuk mencari nilai KD adalah dengan cara coba-coba, trial error, misal dengan presentasi plus 10% dan 15% metode PF. Untuk menghitung nilai obligasi dengan metode nilai sekarang digunakan perhitungan sebagai berikut. Rumusnya VB sama dengan I1 per buka kurung 1 ditambah KD tutup kurung pangkat 1 plus ditambah I2 per buka kurung 1 ditambah KD tutup kurung pangkat 2 kurang lebih min ditambah IN per buka kurung 1 ditambah KD tutup kurung pangkat N ditambah N per buka kurung 1 ditambah KD tutup kurung N. Atau bisa juga dengan cara VB sama dengan 1 buka kurung P Viva KDA tutup kurung ditambah N buka kurung P VIF KDA tutup kurung, dimana VB sama dengan nilai obligasi, I sama dengan tingkat bunga obligasi dalam rupiah, KD sama dengan rate of return obligasi atau disebut dengan YTM, N sama dengan umur obligasi dalam tahun, N besar, N sama dengan nilai nominal obligasi, nilai pada saat obligasi jatuh tempo. P Viva sama dengan present value inverse factor annuity atau disebut dengan nilai sekarang faktor bunga anuitas. PVAIF, PV
IF sama dengan present value of interest factor atau disebut dengan nilai sekarang faktor bunga. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan. Contoh, obligasi PT Sehat dengan nilai nominal per lembar 10.000, harga pasar obligasi 9.000, umur obligasi 10 tahun, serta bunga 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi sampai dengan jatuh tempo dihitung sebagai berikut. VB sama dengan I1 per 1 ditambah KD pangkat 1 ditambah I2 per 1 tambah KD pangkat 2 sampai ditambah N per 1 tambah KD pangkat N, sehingga VB nya itu 1000 per 1 tambah 0,1 pangkat 1 ditambah 1000 per 1 tambah 0,1 pangkat 2 sampai ditambah 10.000 per 1 tambah 0,1 pangkat 10, sehingga VB didapatkan hasil 909,09 ditambah 826,45 sampai hasilnya 3855,40 dijumlah semuanya menjadi hasilnya itu 9.999,96. Hasil itu dibulatkan menjadi 10.000. NPV, PV dari yield dikurang harga pasar. NPV dari yieldnya itu 10.000, harga pasar itu 9.000, jadi 10.000 dikurang 9.000 itu hasilnya 1.000. Cara perhitungan lain itu present value dari bunga itu ada 1.000 dikali 6,1446. Yang tadi hasilnya tadi dikali menjadi hasilnya itu 6.144,60. Present value dari nilai sekarang itu 10.000 dikali 0,3855. Hasil perkaliannya itu 3.855,00, sehingga 144,60 3.855,00 ditambah menjadi hasilnya 9.999,60 dibulatkan menjadi 10.000. Nilai obligasi yang digunakan misalkan 15% menjadi VB sama dengan 1000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 1 tambah 1000 per 1 tambah 0,15 pangkat 2 sampai pertambahannya 10.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 10. Jadi hasil VB itu sama dengan 869,57 ditambah 756,14 sampai hasil perhitungannya hasilnya 2417,80. Hasil tadi dijumlah semua didapatkan hasilnya itu 7431,17, sehingga nilai NPV itu PV dari yield dikurang harga pasar. PV dari yield itu 7431,17, harga pasarnya 9.000 dikurang hasilnya itu 1568,83. Cara perhitungan lain ada present value dari bunga. Di sini 1.000 dikali 5,0188 dikali hasilnya menjadi 5.018,80. Present value dari nilai sekarang itu ada 10.000 dikali 0,2471 dikali menjadi hasilnya 2.471,00. 5.000 tadi ditambah 2.000 tadi menjadi hasilnya 7.489,80. Selisih 58,63 itu angkanya dibulatkan. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dicari besar nilainya KD itu yang layak melakukan interpolasi hasil PV dari return pada KD 10% dan 15% itu sebagai berikut. Di sini ada tabel discount rate PV dan rate dari return, selisih PV dari return dengan harga pasar obligasi. Discount rate itu ada 10%, 15%, 5%. PV dari return itu ada 10.000, 7.000, 431,17, ada 2.568,83. Jadi selisih PV dari return dengan harga pasar obligasi itu 10% itu 10.000, 15% itu 9.000, 5% itu 1.000. Sehingga KD 10% itu sama dengan 10% ditambah 1.000 dibagi 2.568,83 dikali 5%. Sehingga didapatkan 10.000 ditambah 1,99%. Jadi hasil 10% ditambah 1,99% itu hasilnya 11,99%. Jika kita bandingkan dengan metode singkat atau shortcut formula, ada selisihnya, yaitu 11,99% sama 11,58%. Berarti selisihnya 0,51%. Selisih tersebut terjadi karena ada pembulatan angka.
Perkenalkan, nama saya Rija Mahendra, saya dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan tentang nilai obligasi. Jadi, nilai obligasi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo. Misal, obligasi PT Sehat pada contoh di atas tidak memiliki waktu jatuh tempo. Maka, nilai obligasi dapat dicari dengan membagi tingkat bunga obligasi yang tertera pada obligasi dengan bunga pasar yang sedang berlaku. Jadi, jika bunga pasar yang berlaku saat ini sebesar 8%, nilai obligasi PT Sehat adalah 10% dikali 10.000 sama dengan 1.000. Nilai obligasi sama dengan 1.000 dibagi 0,08 sama dengan 12.500 rupiah. Obligasi dijual sebesar nilai nominal. Jika bunga obligasi sama dengan bunga di pasar, maka obligasi dijual dengan kurs 100% atau sebesar nilai nominal. Misal, pada tanggal 1 Februari 2012, PT Maju menerbitkan dan menjual obligasi dengan nominal 10 juta rupiah yang jatuh tempo 5 tahun yang akan datang dengan bunga per tahun 12%, baik bunga nominal maupun bunga pasar. Pembayaran bunga dilakukan 2 kali dalam 1 tahun atau 6 bulan sekali, yaitu pada tanggal 1 Februari dan 1 Agustus. Berdasarkan informasi di atas, maka besarnya nilai obligasi dapat dihitung sebagai berikut. PV obligasi sama dengan PV pokok ditambah PVA bunga sama dengan 5 juta dikali PVF 6% dikali 10 ditambah 6% dikali 5 juta dikali PFAF 6% dikali 10 sama dengan 5 juta dikali 0,55839 ditambah 300.000 dikali 7,36009 sama dengan 2.791.950 rupiah ditambah 2.208.050 rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Obligasi dijual pada tingkat diskonto. Jika bunga obligasi lebih kecil dari bunga di pasar, maka obligasi dijual pada kurs di bawah 100% atau pada tingkat diskonto. Obligasi dijual pada tingkat premium. Jika bunga obligasi lebih besar dari bunga di bank, maka obligasi dijual pada kurs di atas 100%, yaitu pada tingkat premium. Misal pada contoh sebelumnya, jika bunga nominal 13%, sedangkan bunga pasar 12%, maka nilai obligasi dapat dihitung sebagai berikut. Rumusnya, PV obligasi sama dengan PV pokok plus PVA bunga. Dimulai dari PV pokoknya dulu, yaitu 5 juta dikali PVF 6% dikali 10, ditambah PVA bunganya 6,5% dikali 5 juta kali PVAF 6% kali 10, sama dengan 5 juta dikali 0,55839 ditambah 325.000 kali 7,36009, sama dengan 2.791.950 ditambah 2.392.29. Hasil akhirnya sama dengan 5.183.979. Kemudian penarikan kembali obligasi. Obligasi dapat ditarik kembali jika kita melakukan seluruh pembayaran pada akhir jatuh tempo. Menukar obligasi dengan saham, membeli obligasi jika terdapat hak beli, atau dengan pembayaran periodik. Dana untuk penarikan atau pelunasan obligasi merupakan dana yang ditetapkan untuk melunasi sejumlah surat berharga sebelum jatuh tempo. Penarikan kembali obligasi yang menggunakan dan pelunasan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Perusahaan dapat melakukan pembayaran kas kepada trustee, kemudian membeli obligasi pelunasan pada harga tebus yang ditetapkan, harus dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi dengan nilai di atas nominal. 2.
Perusahaan membeli obligasi pada pasar terbuka dan menyerahkan sejumlah obligasi pada trustee. Perusahaan sebaiknya membeli obligasi pada pasar terbuka sepanjang harga pasar lebih rendah dari harga tebus dana pelunasannya. Kegiatan pembelian kembali obligasi yang konstan menambah likuiditas pasar yang menguntungkan pemegang obligasi. Opsi pelunasan obligasi menimbulkan kerugian bagi pemegang obligasi, sedangkan amortisasi hutang dan hal lain-lain yang mengurangi risiko atau meningkatkan likuiditas perusahaan yang memberikan keuntungan bagi pemegang obligasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.